kalau mau memperbaiki negara, perempuannya yang diperbaiki dulu kan. Jadi rumah tangga begitu juga. Jadi sebelum kita perbaiki rumah kita, maka diri kita dulu. Kita ini sebenarnya tahu posisinya kita ini di mana. Nah, kita seorang istri. Ini yang lebih berat ini istri ya. Anak-anak muda itu juga iya. Kita awali dulu dari setelah balik. Jadi masa balik itu sudah harus menjaga dirinya. Karena apa yang dilakukannya pada waktu dia usia muda itu, pada waktu dia berkeluarga itu akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkeluarga. Misalnya, kenapa kita dilarang dalam Islam itu yang namanya pacaran? Nah, nggak boleh. Harus betul-betul menjaga. Karena orang yang terjaga itu akan nyaman dalam kehidupan keluarganya. Kalau tidak, misalnya begini, si A dengan si B ini pernah kontak duluan, misalnya kan, kemudian jadilah keluarga misalnya. Nah ini timbullah si suami ini marah ke istrinya. Kenapa kok marah-marah? Karena apa? Dia tahu, walaupun di sini sembunyi ataupun memang terjadi ya sama orang itu juga, tetap itu ibarat orang jual piring atau ada cacat tidak memberitahu. Jadi begitu dapat kecewa kan. Nah ini terjadi begini. Jadi kebanyakan orang yang sudah duluan membuat salah tapi dia belum sadari, ini terjadi keributan sehingga timbul perpecahan, perselisihan sampai dengan perceraian. Jadi bagaimana menghadapinya? Ini ada rumusnya. Ada rumusnya untuk yang sudah terlanjur ini. Makanya yang duluan makan buah kuldi itu siapa? Siti Hawa kan? Nah, maka yang harus diperbaiki perempuan dulu. Ini keadaan kita semua nih menyeluruh. Yang harus diperbaiki perempuan dulu. Kita ini dulu. Jadi seruan untuk wanita muslimah. Sebenarnya yang dibilang muslimah, muslim perempuan itu kan. Nah, tapi sekarang cenderung kok itu paling bajunya muslimah. Luarnya, dalamnya muslimah belum. Ini kita yang harus ini luar dalam muslimahnya itu. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan muslimah? Jadi kita mengikut seperti yang Rasulullah sampaikan, yang telah diajarkan kepada keluarga, juga kepada dari Al-Quran yang disampaikan bagaimana sebenarnya wanita muslimah. Jadi wanita itu mulai dari bayi sampai seterusnya yang kita lalui. Setelah bayi, kita kan dulu bayi, tumbuh menjadi balita, itu waktu seperti itu kita kan merasakan maunya ini, maunya itu seperti anak-anak nih, karena masih hidupnya dengan nafsu. Bayi, balita, kemudian masa remaja itu masih penuh dengan nafsu. Tetapi waktu remaja itu harusnya kita sudah bisa menggembalakan hewan ternak kita. Hewan ternak ini, badan ini. Gimana Rasulullah ya begitu juga kita. Kemudian setelah itu kita meranjak ke dewasa. Kita harus menjaga diri sebenarnya perempuan itu sejak balik sampai seterusnya. Karena apa yang kita kerjakan dari mulai balik itu tercatat amal kita. Itu akan mempengaruhi kita dalam kehidupan seterusnya. Misalnya pada waktu itu kita kan aurat nampak, itu semua mempengaruhi dalam kehidupan berkeluarga.
Nah, terus itu setelah ini nanti kita sambung balik dewasa muda, kemudian kita berkeluarga menjadi seorang istri. Apa tugasnya kita? Tugas istri memang dipasangkan untuk suami. Kalau ada permainan catur, pernah lihat? Itu kalau suami menjadi apa? Raja. Kok dalam keluarga ya, ini dalam rumah misalnya. Si istri menjadi bukan pion, mesah ya. Jadi mesahnya. Jadi yang bergerak sana sini di rumah itu istri. Tetapi di tempat lain di luar itu suami. Itu berbalik pergantiannya. Di mana kita posisinya, kita menjadi seorang ratu, di mana suami menjadi seorang raja. Jadi ini saling berbalik. Tapi ini baru zahirnya yang saya bilang. Kalau kita yang sebenarnya, suami itu kan suami sebagai pelindung untuk perempuan, laki-laki sebagai pelindung untuk perempuan. Ini zahirnya. Tetapi yang hakikatnya, perempuan itu pelindung bagi laki-laki. Kenapa? Nah, ini nggak pernah dengar ya? Kebalik. Hakikatnya perempuan itu pelindung bagi laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu hakikatnya lebih kuat. Ilmu hakikatnya lebih kuat. Cobalah, instingnya lebih kuat. Contoh misalnya ada terjadi apa-apa, itu lebih kepada istri. Perempuan yang kok nggak enak rasanya. Jadi kenapa jadi pemimpin malah pelindung? Karena dia bisa langsung, ya Allah, mendoakan. Doanya itu luar biasa. Tapi yang bagaimana doa yang perempuan yang luar biasa? Yang ikhlas, yang cinta. Jangan ada yang menyalahi. Jangan menyalahkan, jangan ada kebencian. Ini apa namanya, untuk menjadi membantu yang lain. Jadi makanya yang dibilang, pernah dengar, kalau perempuan itu kalau mau memperbaiki negara, perempuannya yang diperbaiki dulu kan. Jadi rumah tangga begitu juga. Jadi sebelum kita perbaiki rumah kita, maka diri kita dulu. Kita ini sebenarnya tahu posisinya kita ini di mana. Kita seorang istri. Ini yang lebih berat, ini istri ya. Anak-anak muda itu juga ya. Kita awali dulu dari setelah balik. Jadi masa balik itu sudah harus menjaga dirinya. Karena apa yang dilakukannya pada waktu dia usia muda itu, pada waktu dia berkeluarga itu akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkeluarga. Misalnya, kenapa kita dilarang dalam Islam itu yang namanya pacaran? Nggak boleh. Harus betul-betul menjaga. Karena orang yang terjaga itu akan nyaman dalam kehidupan keluarganya. Kalau tidak, misalnya begini, si A dengan si B ini pernah kontak duluan, misalnya kan, kemudian jadilah berkeluarga misalnya. Nah, ini timbullah si suami ini marah ke istrinya. Kenapa kok marah-marah? Karena apa? Dia tahu, walaupun di sini sembunyi ataupun memang terjadi ya sama orang itu juga, tetap itu ibarat orang jual piring atau apa, ada cacat tapi tidak menampakkan, tidak memberitahu. Jadi begitu dapat kecewa kan. Ini terjadi begini. Jadi kebanyakan
orang yang sudah duluan buat salah tapi dia belum sadari, ini terjadi keributan sehingga timbul perpecahan, perselisihan sampai dengan perceraian. Jadi bagaimana menghadapinya? Ini ada rumusnya. Ada rumusnya untuk yang sudah terlanjur ini. Ini nggak kita buka di sini. Tetapi ini memang berat, makanya jangan kita biarkan anak-anak kita yang kita udah tahu untuk dia lepas seperti perempuan yang lain. Jangan, karena itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan keluarga nanti. Memang secara pribadi kita nggak tahu, misalnya bisalah kita simpan, tapi ruh jelas melihat. Nanti ngomong yang ruh sebelah suami, kamu tidak menjaga dirimu. Kamu tidak menjaga dirimu. Harusnya kamu perempuan begini. Ini kan nggak tahu kita percakapan dalam nih. Di sana yang nampak salah ini. Ini beginilah. Makanya yang duluan makan buah kuldi itu siapa? Siti Hawa kan? Nah, maka yang harus diperbaiki perempuan dulu. Ini keadaan kita semua nih menyeluruh. Yang harus diperbaiki perempuan dulu. Kita ini dulu. Supaya kita tahu kita ini fitrahnya bagaimana. Harus apa kita. Prinsipnya gini. Perbaiki yang rusak. Jaga yang sudah baik. Makmurkan negeri. Ini negeri. Semua negeri, sehingga negeri yang kita tinggali ini pun akan makmur nanti. Jadi ini memang benar-benar apa yang sudah diperintahkan untuk menjaga seorang perempuan itu luar biasa manfaatnya. Dan kalau dilanggar ya akibatnya juga fatal. Cuma kita nggak sadari karena dia berjalannya perlahan sampai dengan kejadian-kejadian. Kemudian setelah berkeluarga, ini waktu sudah berkeluarga, mungkin timbul masalah. Kita harus balik apa yang kita salah. Suami begitu memperbaiki, istri begitu memperbaiki, insya Allah jadi aman. Tetapi yang harus duluan memang harus istri. Kalau suaminya udah duluan baik, alhamdulillah. Kadang suaminya udah duluan punya ilmunya, udah duluan ngerti, membimbing, lebih mudah. Tapi ini masalahnya ada suami yang nggak mengerti. Kan ada banyak ya, bukan cuma ada banyak juga yang nggak mengerti. Sehingga yang salah terus. Padahal setiap istri yang punya suami, tanggungan suami untuk memperbaikinya. Jadi keduanya ini saling. Intinya penjagaan hati, diri, kita betul-betul harus kenali. Sehingga yang sering Ibu sampaikan, jangan timbul bangga, jangan pamer. Itu kan untuk menjaga diri kita sendiri. Kalau itu misalnya suami misalnya marah, apa? Kita nggak usah lihat itu dia salah. Harusnya begitu. Tapi yang namanya nafsu, yang namanya jiwa, tetap kan terasa. Dia begitu. Dia 3 kali, dia ini. Nah, ini dengan tambahan lagi dari gangguan sekarang Dajjal berat, maka terus akan didorong kita, didorong menyalahkan orang. Maka dengan kita mempelajari mengenal diri dari terutama kalau di Al-Quran yang fokusnya itu di surah Al-Kahfi. Nah, ini kita insya Allah bisa terhindar dari fitnah Dajjal ini. Subhanallah, alhamdulillah. Ada yang mau ditanya?